Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Fitri Handayani. Saya mahasiswa pasca sarjana manajemen pendidikan di kelas 01 MPDE 002. Baik, video ini saya rekam untuk memenuhi perbaikan nilai atas kehadiran pada mata kuliah manajemen strategis pendidikan yang berjudul merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah itu adalah tujuannya untuk membangun landasan kokoh untuk masa depan sekolah. Dimulai dengan merumuskan visi, misi, dan tujuan yang jelas dan terarah. Tentunya jika kita mau memiliki sekolah yang memiliki rencana yang baik, pelaksanaan yang baik, dimulai dari penentuan dulu tujuan sekolahnya apa, kemudian visi dan misinya apa. Nah, pentingnya visi, misi, dan tujuan sekolah. Mengapa kita harus membuat visi, misi, dan tujuan sekolah? Pertama adalah agar kita memiliki arah dan fokus sehingga tidak terlalu luas, tidak terlalu lebar apa yang akan dilaksanakannya. Nah, visi, misi, dan tujuan sekolah itu menjadi pedoman dan panduan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sekolah, dan kegiatan pembelajaran. Tentunya dalam hal pendidikan kita juga perlu untuk membuat atau mencari tahu nih sebetulnya kebutuhan sekolah apa dan keinginannya apa sehingga visi dan misi tujuan sekolah ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolahnya. Kemudian motivasi dan komitmen. Nah, visi, misi, dan tujuan sekolah dapat menumbuhkan semangat dan komitmen seluruh aktivitas akademika untuk mencapai tujuan bersama. Dengan terpampangnya adanya visi dan misi dan tujuan sekolah, maka kita tahu komitmen apa yang telah kita buat. Sehingga apabila di tengah perjalanan semangat menurun, kemudian adanya kebingungan, kita bisa kembali ke landasan awal yaitu visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, ada prinsip-prinsip dalam merumuskan visi misi dan tujuan sekolah. Pertama itu harus adanya relevansi, di mana visi misi dan tujuan sekolah harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, serta kondisi sekolah dan masyarakat. Seperti yang tadi saya bilang bahwa visi dan misi tujuan itu harus sebelumnya diketahui dulu kebutuhan dan perkembangan zamannya. Tentunya sebagaimana kita ketahui, zaman sekarang itu sudah sangat digital, berbeda dengan zaman dahulu. Atau kan kalau anak zaman sekarang tuh menyebutnya ya ada Gen Alpha, ada Gen Z, milenial, Gen X gitu. Nah, maka sekolah kita berada di mana nih? Sekolah kita di jenjang apa? Maka setelah diketahui, kita cari tahu dulu apa sih sebetulnya kebutuhannya, kebutuhan masyarakat sekitarnya, kondisi sekolahnya bagaimana. Nah, visi, misi, dan tujuannya harus memiliki sifat relevansi. Kemudian ketercapaian. Visi, misi, dan tujuan harus realistis, tidak terlalu tinggi harapannya, sehingga tidak bisa dicapai dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Tentunya ketika kita realistis, kita melihat kita punya apa, kita punya sumber daya apa, sumber daya alam apa, sumber daya manusia apa, lalu perlengkapan dan peralatannya apa saja. Nah, sehingga itulah yang menjadi dasar modal awal kita dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan. Sehingga visi, misi, dan tujuan itu realistis, dapat dicapai, masuk akal, tidak terlalu jauh, ya tidak berupa hayalan jadinya. Kemudian jelas, diformulasikan dengan bahasa yang mudah dipahami, ringkas dan spesifik. Ya, tentunya kita sudah tahu bahwa visi itu kan hanya satu kalimat biasanya. Nah, apabila satu kalimat, maka buatlah dengan kata-kata yang mudah dipahami, ringkas dan spesifik. Itu misalnya menjadikan tempat menimba ilmu untuk peserta didik agar
berlandaskan Pancasila, religius, mandiri, begitu misal ya. Kemudian berarti kan ringkas hanya satu paragraf, satu paragraf satu. Maaf kalau visi biasanya satu kalimat saja dan spesifik. Ini mau ke arah mana nih gitu. Kita tujuan untuk membuat visi dan misinya. Kemudian setelah itu harus ada kesepakatan. Jadi visi dan misi tujuan itu tidak dibuat oleh satu orang saja, tapi disepakati bersama, dirundingkan dulu bersama seluruh eh, sumber daya yang terkait gitu. Jadi misalnya dengan guru, dengan komite, kepala sekolah, kemudian juga bisa juga kita berdiskusi dengan beberapa wakil orang tua murid atau kita berdiskusi santai dengan siswa gitu. Sehingga itu akan menjadi kerangka dulu visi dan misi tujuan. Setelah itu baru bisa dirumuskan kembali eh, oleh pihak-pihak yang berkewenangan. Nah, dapatlah apabila telah sepakat visi dan misi tujuan itu terbentuk begitu. Kemudian langkah-langkah merumuskan visi sekolah. Satu, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman atau SWOT ya. SWOT dari sekolah itu. Identifikasi dulu, analisis dulu, cari tahu dulu. Kekuatannya bagaimana nih visi yang ini, misi yang ini, tujuannya, kemudian kelemahannya apa, setelah kelemahannya peluangnya apa dan ancamannya. Setelah diketahui semua, tetapkan cita-cita dulu, jangka panjang apa dan jangka menengah apa biasanya, kemudian jangka pendeknya apa yang ingin dicapai dari sekolah. Kemudian fokus pada nilai-nilai, karakter dan kompetensi yang ingin dikembangkan. Dan selanjutnya itu ada langkah-langkah merumuskan misi. Biasanya misi itu adalah breakdown dari visinya. Jadi satu langkahnya adalah merumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi. Kemudian tentukan cara dan strateginya bagaimana. Apakah membuat aktivitas-aktivitas yang religi begitu karena untuk pembiasaan siswa sesuai dengan visinya. Kemudian eh, apa langkahnya gitu ya. Nomor tiga adalah fokus pada peran dan fungsi sekolah dalam mencapai tujuan. Iya, tentu saja kita harus fokus ya pada apa yang jadi peran kita di masyarakat. Jadi kita kan sebagai sekolah, kita maunya ini, visi ini, misi ini. Tentu saja kita bisa berperan sesuai dengan diri kita sendiri. Kemudian langkah-langkah merumuskan tujuan sekolah. Nah, setelah visi misi diketahui, nah kita merumuskan tujuan sekolah. Tujuan utamanya, tujuan umum. Biasanya memang tadi yang setelah saya jelaskan bahwa ada tujuan jangka panjang, apa yang ingin dicapai di sekolah, kemudian ada tujuan khusus, tujuan yang lebih spesifik untuk mencapai tujuan umum gitu. Biasanya lebih lebar lagi ya. Kemudian ada tujuan operasional. Nah, tujuan yang lebih kepada praktikal ya, tujuan yang terukur, spesifik dan dapat dievaluasi. Kemudian implementasi dan evaluasi visi, misi dan tujuan. Pertama adalah implementasinya dan evaluasi satu rencana aksi. Mengembangkan rencana aksi yang terstruktur. Gitu. Kemudian pemantauan dan evaluasi, memantau pelaksanaan rencana aksi dan melakukan evaluasi berkala. Maka dibutuhkan nih kerjasama yang solid antara pihak, misalnya kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, guru dan siswa. Apabila memang solid, maka perencanaan, pemantauan dan evaluasi ini bahkan penyesuaian dan perbaikan dapat dilakukan dengan mudah ya. Kemudian penyesuaian dan perbaikan, melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Tentu saja setelah dievaluasi kita sudah dapat menemukan hasil dari pelaksanaan yang sudah kita lakukan, maka kita bisa melakukan penyesuaian. Apa nih yang perlu diperbaiki, apa nih yang perlu dipertahankan. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Pertama adalah kesimpulannya maupun rekomendasi landasan kokoh. Jadi visi dan misi merupakan landasan
kokoh dari sebuah sekolah. Visi dan misi tujuan sekolah merupakan landasan kokoh bagi kemajuan sekolah, di mana sekolah yang memiliki plan, memiliki rencana, memiliki fokus, maka sekolah itu lebih memiliki landasan dasar untuk mereka siap maju. Kemudian dua, partisipasi aktif, pentingnya untuk melibatkan seluruh stakeholder dalam merumuskan dan mengimplementasi. Betul sekali, seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa kerjasama adalah sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah perjalanan. Ya, apalagi ini adalah sekolah ya, Bapak Ibu. Ibu, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, evaluasi berkelanjutan. Lakukan evaluasi secara berkala. Tentu saja evaluasi jangan hanya nanti di akhir gitu karena terlalu lama. Ya, maka lakukan evaluasi secara berkala sehingga apabila ada miss di tengah-tengah, kita bisa segera memperbaiki gitu ya untuk memastikan efektivitas dan relevansi. Baik, sekian video ini saya buat untuk memenuhi perbaikan nilai atas absensi yang kurang. Saya Fitri Handayani dari kelas 01 MPDE 002 Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berkah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.